Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sebenarnya pertanyaan teman kos tersebut sudah Abdikos notice agak lama, tapi baru sekarang Abdikos bisa menjawabnya. Salah satu misteri terbesar di Naruto adalah bagaimana Hashirama bisa mati sebagai satu-satunya orang yang terkuat di eranya setelah kekalahan Madara. Hashirama mendapat julukan Dewa Shinobi. Dia adalah seorang pendiri desa ninja sekaligus seorang shinobi yang berdiri di atas shinobi lainnya. Meski sifatnya sebagai Kage sangat ramah dan terkesan lembek, tapi kekuatannya jauh melampaui semua Kage yang ada saat itu. Dia satu-satunya shinobi penguasa elemen kayu yang merupakan simbol dari kekuatan pohon dewa, aka pohon cakra. Hashirama juga menguasai Sage mode dari elemen alam yang merupakan kekuatan berbeda dari pohon dewa. Bahkan beberapa jutsu Hashirama menggunakan simbol-simbol dewa secara langsung. Dengan kekuatan sebesar itu, para biju hanya mainan di hadapan Hashirama. Dia menangkapnya lalu dibagi-bagikan secara gratis pada para Kage sebagai negosiasi perdamaian. Yang lebih mengerikan adalah Hashirama punya jutsu medis yang sangat expert, di mana dia bisa meregenerasi luka yang dia dapatkan secara otomatis tanpa segel tangan. Yap, Hashirama adalah Genja Hakari mode jackpot. Jadi ya, dengan kekuatan sedahsyat itu, bagaimana bisa ninja yang dijuluki Dewa Shinobi ini mati secara misterius? Berikut pembahasan teori dari Abdikos, check it bro. Pertama, Hashirama bukan mati karena usia tua. Buat yang tidak paham, Hashirama mati sesaat setelah Perang Dunia Pertama pecah, atau kalau mau merujuk pada perkiraan usia, Hashirama membentuk Konoha di usia 26 tahun, dia menyapa Tsunade di usia 40 tahun, dan tidak lama setelah itu Hashirama mati secara misterius. Jadi ya, Hashirama mati di awal usia 40 tahunan, bisa 41 atau 42. Usia tersebut tergolong muda karena rata-rata manusia disebut usia tua adalah 65 tahun ke atas, yang sekaligus menjadi usia pensiun di berbagai negara. Kalau mau bukti lebih valid bahwa Hashirama mati di usia muda adalah dengan melihat Edo Tensei dia, yang mana Edo Tensei Hashirama adalah di usia awal 40 tahunan, mirip saat dia menyapa Tsunade kecil. Jadi ya, teori Hashirama mati karena usia tua sudah terbantahkan. Dari sini kita masuk ke teori lain. Kedua, mati karena kekuatannya sendiri. Di teori kedua ini Abdikos berpikir kalau kekuatan Hashirama yang sudah setara dewa pasti punya kelemahan, dan kelemahan tersebut adalah memperpendek umurnya sendiri. Ini hampir mirip seperti Baryon mode, tapi berlaku untuk Hashirama sendiri. Kenapa hal ini masuk akal? Karena Hashirama sudah menghadapi peperangan sejak era Warring State. Dia sudah beberapa kali menghadapi peperangan dahsyat, khususnya dengan Madara. Dan ya, tidak ada riwayat Hashirama pernah kalah dalam pertempuran. Setiap luka yang dia terima dari pertarungan akan sembuh secara otomatis, yang kemungkinan hal ini diambil dari cakra melimpah di dalam dirinya. Jika Kurama adalah biju yang dalam Baryon mode berfungsi sebagai energi nuklir, maka menurut Abdikos, Hashirama yang bukan seorang biju, reaktor nuklirnya ya diambil dari energi kehidupan dia sendiri. Ingat, konsep regenerasi di series Naruto tidak seperti di Jujutsu Kaisen, di mana kutukan pembalik menjadi pasaran dan mudah dikuasai. Di Naruto, regenerasi adalah sesuatu yang mewah alias butuh ninja medis khusus untuk melakukannya. Jadi ketika ada seseorang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri secara otomatis di dunia Naruto, maka orang tersebut pasti seseorang yang istimewa, dan keistimewaan tersebut pasti ada bayarannya. Ketiga, kekuatan Hashirama berasal dari ekor 10. Kemampuan regenerasi otomatis di series Naruto hanya dimiliki oleh Hashirama. Bahkan setelah Hashirama mati, sel dia masih diperebutkan untuk mendapat kekuatan regenerasi dan elemen kayu dari Hashirama. Jadi ya, meski banyak ninja yang akhirnya menguasai elemen kayu dan kemampuan regenerasi, tapi semua hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah berkat sel Hashirama. Atau gampangnya, Hashirama adalah satu-satunya ninja yang menguasai elemen kayu dan regenerasi otomatis. Dan secara mengejutkan, di series Boruto ada para manusia yang tercipta dari ekor 10, dan mereka punya kemampuan elemen kayu tanpa melibatkan sel Hashirama. Itu artinya elemen kayu Hashirama tidak sesimpel hanya menggabungkan elemen air dan elemen tanah,
tapi ada campur tangan kekuatan ekor 10 yang dikombinasikan dengan cakra alam milik Hashirama. Jadi di sini Abikos berteori kalau Hashirama adalah pohon dewa alias ekor 10 itu sendiri, walaupun dia bukanlah seorang Jinchuriki. Ingat, Hashirama adalah reinkarnasi dari Asura Otsutsuki. Jadi reaktor nuklir dari kekuatan Hashirama berasal dari pohon dewa alias Jubi yang berwujud dirinya. Reaktor tersebut tidak bisa dipadamkan kecuali kehabisan energi dan mati dengan sendirinya. Jadi ya, kemungkinan besar setelah mengalami beberapa kali pertarungan hebat, akhirnya reaktor nuklir Hashirama sebagai pohon dewa padam sehingga hal ini merenggut nyawanya. Keempat, Hashirama dibunuh para Kage. Melihat fakta bahwa Hashirama mati sesaat setelah Perang Dunia Pertama pecah, jadi kemungkinan besar Hashirama sempat masuk ke medan pertempuran di awal pecahnya perang. Kita memang tidak tahu seberapa kuat para Kage saat itu, namun yang jelas saat pertemuan Kage Summit pertama, kita melihat kalau para Kage pertama agak kurang puas dengan bagi-bagi biju yang dilakukan Hashirama, tapi mereka tidak bisa melawan. Jadi bagaimana kalau mereka para Kage ini akhirnya bersatu untuk membunuh Hashirama? Ingat, Hashirama beberapa kali pernah mengalami percobaan pembunuhan tapi selalu gagal. Jadi bagaimana kalau di awal Perang Dunia Pertama para Kage desa lain bersatu untuk membunuh Hashirama? Kekuatan mereka saat Kage Summit mungkin tidak cukup, tapi jangan lupakan kalau sepulang dari Kage Summit para Kage dapat biju yang sudah ditangkap Hashirama. Jadi bagaimana kalau para Kage akhirnya menggunakan para biju para pembunuh bayaran terbaik plus mereka sendiri untuk melawan Hashirama di awal perang? Jadi Hashirama dikeroyok bukan hanya oleh ninja kuat yang setara kelas S, tapi juga para Kage dan para biju. Ingat, Hashirama menangkap para biju kemungkinan satu persatu, dan di pertarungan ini para biju digunakan sekaligus untuk mengeroyok Hashirama. Dampak dari pertarungan ini bukan hanya kematian Hashirama, tapi juga para biju yang kembali terlepas ke alam liar, termasuk para Kage generasi awal dan ninja kelas S yang mengeroyok Hashirama juga ikut tewas. Jadi Perang Dunia Shinobi pertama kemudian dilanjutkan oleh para wakil Kage seperti Tobirama, Fu, Shamon, Gangetsu, dan Mu. Kelima, Hashirama dibunuh Otsutsuki. Walaupun Abikos tidak suka dengan konsep Boruto, atau lebih tepatnya tidak suka dengan konsep Otsutsuki, tapi harus Abikos akui kalau karakter yang bisa membunuh Hashirama di masa lalu memang haruslah seorang Otsutsuki. Otsutsuki eksis sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ketika Perang Dunia Ninja pertama pecah, mustahil mereka tidak terlibat karena ini adalah perang besar pertama dalam sejarah dunia shinobi. Ingat, Warring State hanya perang antar ninja bayaran yang disewa oleh negara, tapi Perang Dunia Shinobi adalah konflik politik yang langsung melibatkan para shinobi itu sendiri. Teori ini menggabung dari semua teori sebelumnya, yaitu bagaimana kalau di event ini Jigen yang sudah menjadi Oda Ishiki sejak ribuan tahun yang lalu ikut terlibat, yakni setelah Hashirama kelelahan melawan para Kage. Jigen mengambil kesempatan ini untuk membunuh Hashirama, lalu mengekstrak kekuatannya menjadi Jubi yang sekarang kita lihat dipakai kode untuk membuat manusia Jubi dengan elemen kayunya. Selanjutnya jasad Hashirama yang tersisa dijadikan rebutan selnya. Kekurangan dari teori ini adalah saat dibangkitkan dengan Edo Tensei, Hashirama tidak mengenal sosok Otsutsuki yang membunuhnya, atau setidaknya membahas Otsutsuki yang pernah membunuhnya saat kemunculan Kaguya. Itulah kenapa Abikos tidak suka dengan konsep Otsutsuki di akhir cerita Naruto. Selain merusak cerita ninja yang dibangun epic sejak awal, konsep Otsutsuki membuat power up di Boruto jadi tidak ngotak. Bayangkan Daemon dan Aida saja sudah cukup untuk mensolo Naruto First, karena memang reflection dan menulis ulang cerita adalah konsep kekuatan dari sang mangaka jika cerita yang dihasilkan gagal. Jadi ya, harusnya Otsutsuki yang melawan Hashirama bisa membunuh Hashirama dengan merefleksikan kekuatan Hashirama itu sendiri. Dia lalu menulis ulang sejarah, yakni menghapus keberadaannya saat membunuh Hashirama. Jadi di Perang Dunia keempat, Hashirama taunya dia dibunuh oleh para Kage atau mati karena kekuatannya sendiri. Dia tidak ingat kalau di kematiannya ada campur tangan Otsutsuki, karena di situ sejarah telah ditulis ulang saat Hashirama sekarat. Kalau teori ini yang dipakai, siapakah Otsutsuki yang melawan Hashirama
dengan kekuatan reflection dan kekuatan untuk menulis ulang sejarah. Yap, siapa lagi kalau bukan Dewa Otsutsuki, yaitu Otsutsuki Shibai. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.